Selamat siang, pizza Anda sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau wawancara beberapa siswa dan guru di SMA Negeri 1 Garut ini untuk tugas P5 dari Ibu Eva Agustin. Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy. Sebelum itu, perkenalan dulu yuk. Nama saya Faiz Najib Sayuti, absen 15. Nama saya Galitri Satya Jainuri, absen 18. Nama saya Muhammad Nur Fatani Asari, absen 30. Nama saya Haula Zanita Elimani, absen 19. Nama saya Auliani Sazalika Permana, absen 8. Nama saya Fatimah Maratu Solihah, absen 15. Nama saya Firza Malanti, absen 17. Oke, cek video berikut ini ya. Nama saya Muhammad Rizka Padri dari absen 31. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin buat mewawancarai Ibu. Ya, silahkan. Sebelumnya Ibu, nama Ibu siapa dan mengajar di mana? Nama Ibu Neneng Nafisa. Mengajarnya di kelas 11 dan kelas 12. Mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya. Apakah Ibu pernah mengalami konflik dan di lingkungan mana? Pernah mengalami konflik? Pasti ya, selalu ada. Kalau satu relationship antara manusia dengan manusia ada konflik aja ya, baik di rumah tangga ya, dengan anak, dengan siswa, mungkin ibu dengan guru. Tapi konflik itu kan ada kesenjangan antara pendapat ibu dengan pendapat yang lain. Ya tentu pernah. Jawabannya pernah saja gitu. Ya, sama di lingkungan mana? Ya di lingkungan bisa. Ibu pernah di lingkungan keluarga, pernah di sekolah, ya pernah. Apa yang Ibu lakukan terhadap konflik tersebut? Iya. Ketika terjadi konflik, satu perbedaan atau kesenjangan misalnya dalam satu pendapat ya, perbedaan pendapat yang biasa Ibu lakukan itu kalau Ibu sedang sadar bahwa ternyata ada perbedaan pendapat. Ketika ada perbedaan pendapat dan menyadarinya bahwa setiap manusia itu bisa berbeda, tentunya itu tidak bisa diperuncing ya. Tentu harus ada bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan jalan misalnya musyawarah ya, untuk menyatukan satu pendapat, atau misalnya ketika tidak ada jalan keluar lain, maka jalan satu-satunya adalah untuk memaafkan orang tersebut supaya konflik itu tidak melebar dan tidak menjadi satu permasalahan yang besar yang tidak bisa diselesaikan. Apa penyebab terjadinya konflik tersebut? Ya, tadi sudah Ibu sebutkan penyebab terjadi konflik itu karena ada perbedaan sudut pandang, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan keinginan, ya kan? Bisa misalnya untuk ibu dengan konflik dengan anak ibu, misalnya ibu maunya anak ibu itu nurut kepada ibu apa yang diinginkan oleh ibu, tapi anak ibu punya keinginan sendiri, misalnya mau jalan waktunya malam, ibu kan tidak mau kan gitu ya, itu kan satu konflik. Maka ya satu-satunya diberikan peringatan anak itu ya, supaya kalau jalan malam itu ada hal-hal yang tidak baik, maka supaya mengerti itu bagaimana caranya supaya tidak terjadi konflik yang berlebihan. Apakah dampak positif dan negatif dari konflik tersebut? Ya, dampak tentunya ada ya, dampak positifnya ada, negatifnya ada.
Dampak positifnya, setiap manusia kan tadi Ibu ya pasti beda kepala, beda pendapat, pasti ada konfliknya. Positifnya kita harus menghargai pendapat orang lain, ya, bahwa setiap orang itu berhak untuk berbeda pendapat, berhak memiliki pendapat masing-masing, berhak dia memiliki caranya untuk menyelesaikannya sendiri. Dan negatifnya, kalau konflik itu tidak di-manage dengan baik, ya dicari solusinya dengan baik, maka itu bisa jadi konflik besar sehingga menjadi satu pertikaian, perselisihan yang berujungnya pada hal-hal yang tidak baik. Itu mungkin dampak negatifnya atau dampak yang tidak baik, yang tidak diinginkan dari satu konflik. Bagaimana hubungan personal atau pertemanan setelah konflik tersebut selesai? Karena Ibu backgroundnya agama ya, dalam Quran surat Ali Imran 159, kalau ada konflik itu maka wasyawirhum fil amr, pertama dimusyawarahkan. Yang kedua, kalau sudah musyawarah tetap pada perbedaan, maka harus dimaafkan dan dimintakan maaf kepada Allah. Jadi jangan ada buntutnya. Jadi jangan ada dendam. Justru harus ada islah kalau istilah agama. Ya, istilah itu apa? Damai. Damai. Jadi dimaafkan, saling memaafkan. Menurut Ibu, cara terbaik untuk menghadapi konflik tersebut bagaimana? Ya, caranya tadi ya, kita harus sadar bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan. Nah, selama perbedaannya itu bisa ditolerir, kita harus saling menghargai. Kalau perbedaan pendapatnya itu sudah keluar dari koridor aturan, maka kita harus mengikuti jalur hukum ya, misalnya norma harus mengingatkan bahwa itu salah, atau lebih-lebih misalnya ke jalur hukum. Ya. Ya Ibu, makasih ya Bu. Iya. Bu. Udah selesai. Makasih ya Bu, udah mau diwawancara. Assalamualaikum, Ibu. Saya Aulia Nisa dari kelas 105. Izin mau mewawancara Ibu, boleh? Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu pernah mengalami konflik apakah Ibu pernah mengalami konflik? Konflik pasti ada konflik ya, apa dimanapun itu, selama sekolah, atau sama bekerja, ataupun di lingkungan sekitar juga pasti adalah konfliknya, mungkin enggak. Apa yang Ibu lakukan terhadap konflik tersebut? Upayanya mungkin Kalau upaya penyelesaiannya ya lebih bertanya pada diri sendiri dulu, karena bisa saja kesalahannya itu ada di kita. Setelah itu barulah mediasi mungkin ya, kita cari tahu lawan konflik kita siapa, kemudian ya mediasi seperti berbicara terus berupaya untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira nih Bu, apa penyebab konflik tersebut? Penyebab konflik yang pasti salah paham, itu biasanya akarnya dari situ. Terus yang kedua komunikasi biasanya. Ada nggak ya Bu dampak positif dan negatif dari konflik tersebut? Dampak positifnya ya segala sesuatu terjadi karena pasti akan ada hikmahnya ya segala sesuatu itu. Kemudian kalau misalnya negatifnya, kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah, berarti kita akan agak kesulitan juga. Nantinya kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau misalnya kita bisa menanggulangi, berarti kita bisa belajar, bisa mengambil hikmah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana hubungan personal atau pertemanan setelah konflik yang Ibu alami terjadi? Ada yang lebih baik, ada yang bahkan lebih memburuk. Pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu cara terbaik untuk menghadapi konflik tersebut apa? Cara terbaik menenangkan diri. Yang kedua tetap positive thinking, karena segala sesuatu itu hadir karena memang sudah Allah ridho sama kita. Kalau ada masalah ya nggak apa-apa. Awalnya memang pasti bikin sakit hati, tapi harus diselesaikan. Ya kalau nggak selesai pasti akan terus aja nanti silaturahminya memburuk, terus kita jadi nggak punya teman lagi. Itu kan sayang banget. Dah. Oke, thank you. Bye-bye. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu murid kelas 12 SMA 1 Garut. Boleh diperkenalkan diri? Oke, nama saya Raden Abimanyu Putra Kusuma dari 12 MIPA 8. Oke, jadi pertama-tama apakah Akang pernah mengalami konflik dan konfliknya seperti apa? Terakhir kali konflik itu pada saat SMP ya,
Itu disebabkan gara-gara saya ada beda pendapat lah sama teman gitu. Jadi apa yang Anda lakukan terhadap konflik tersebut? Pertama-tama sih biasanya kayak dibicarain dulu lah gitu sebelum terjadi yang lebih lanjut kayak berantem atau apa gitu. Terus penyebabnya tuh kenapa kira-kira? Penyebabnya itu kayak misalnya kemarin terakhir itu kalau nggak salah itu misalnya saya waktu pengen jalan kemana dianya nggak mau gitu, jadi kayak malah adu debat malah gitu. Oh, jadi dampak positif negatifnya apa tuh? Kalau positifnya ya dari konflik tersebut, positifnya nanti kalau misalnya selesai nih ya, biasanya kalau positifnya tuh malah kita tambah deket gitu ya. Kalau negatifnya nih, tapi jarang sebenarnya negatif. Kalau negatif paling malahan jadi saling benci gitu. Tapi kebanyakan mah positif. Lalu bagaimana hubungan pertemanan Akang setelah mengalami konflik tersebut? Kalau saya sendiri ya, temanannya malah tambah deket gitu, sampai sekarang malah tambah deketnya. Menurut Anda cara untuk mengatasi konflik tersebut bagaimana? Caranya ya dengan cara kepala dingin gitu. Jadi kalau ada konflik lebih mending diselesain baik-baik dulu gitu, dibicarain daripada langsung habok aja gitu. Oke, segitu aja. Makasih. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Teteh maaf ya sebelumnya ngeganggu waktunya, mau nanya-nanya dikit. Boleh. Teteh sebelumnya boleh memperkenalkan dulu diri Teteh, siapa namanya, dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Jasmina Silva Setiawan Putri dari kelas 12 MIPA 6. Teteh mau nanya, kalau Teteh selama kelas 12 ini pernah gak ngalamin konflik? Pernah. Konfliknya tuh tentang lingkungan pertemanan yang agak toksik gitu, kayak kurang berdampak baik ke akunya gitu. Terus Teteh apa yang Teteh lakuin sama konflik itu? Aku kayak kalau bahasa gaulnya tuh nge-cut up, tapi lebih ke mengurangi interaksi sama orang itu gitu, yang berdampak buruk ke aku gitu. Apa penyebab terjadinya konflik itu Teh? Lebih ke gak serak atau kekurangan apa ya, jadi kayak berbeda pendapat sama sifatnya tuh yang gak bakal nyatu gitu, sifat dia sama sifat aku tuh yang susah nyatu, yang misalkan kayak dia keras kepala, aku juga keras kepala, jadi kayak setiap hari bertengkar atau gitu. Oh iya. Ada gak sih dampak positif atau negatifnya dari konflik itu? Dampak positifnya tuh kayak jadi kan dia itu ngehasilin dampak buruk ya ke akunya tuh. Jadi kayak misalkan akunya suka ngomong kasar gitu. Nah, semenjak kayak berkurang interaksi sama dia, aku jadi sedikit mengurangi kayak kasar, kata kasar atau sifat-sifat yang dia bawa ke aku gitu. Terus kalau dampak negatifnya jadi kurang, jadi ya kehilangan teman gitu satu gitu. Keadaannya waktu ada konflik tersebut gimana? Host dulu dong. Hubungan personal Teteh sama teman Teteh waktu konflik gimana? Ya jadi kurang berinteraksi sama kayak kalau ininya mas circle ya. Kita tuh kayak dulu se-circle, terus semenjak ada masa itu kayak kita tuh jadi nggak sering bersama-sama, tapi masih teman, cuma kurang berinteraksinya itu, jadi kayak agak menjauh sedikit gitu. Menurut Teteh cara terbaik buat menghadapi konflik tersebut gimana? Ya gitu, nge-cut up atau misalkan agak ngejauh gitu dari dia. Soalnya kayak misalkan dia berdampak buruk atau negatif ke kita itu mending jauhin aja gitu, jangan tetap dipaksa walaupun sakit hati. Mending gak apa-apa kehilangan satu teman juga, nanti juga bakal datang lagi yang lain gitu. Udah. Terima kasih ya udah beres. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Kang, izin mewawancarai Akang. Sebelumnya Akang namanya siapa, kelas apa? Nama saya Faiz Muhammad Abrar dari kelas 12 MIPA 4. Jadi mau nanya Akang tentang kira-kira Akang pernah ngalamin konflik di lingkungan mana?
Pernah, saya pernah mengalami konflik di lingkungan pertemanan lah. Bisa. Ya. Apa yang akan lakukan dalam konflik tersebut? Yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya kurang dedet gitu, kurang paham dia. Jadi saya mempunyai masalah. Lanjut ya Kang. Penyebabnya apakah yang terjadinya konflik? Jadi ada satu orang yang terlalu egois mungkin ya di sini bisa disebut. Jadi dia itu kekeh akan pendapat dia, jadi dia kekeh sama pendiriannya. Dampak positif dan negatif dari konflik tersebut apa Kang? Mungkin dampak positif di sini kita bisa melihat perbandingannya. Jadi kita bisa melihat mana teman yang bisa diandalkan maupun tidak. Jadi di sini kita bisa mengukur seberapa pantas dia untuk menjadi teman. Mungkin dampak negatifnya ada. Jadi kita mungkin bisa kehilangan teman tersebut kalau tidak diselesaikan masalah ini dengan baik. Lanjut ya Kang. Bagaimana hubungan personal atau pertemanan setelah konflik tersebut selesai? Alhamdulillah konflik ini selesai dan hubungan kita lebih baik lah. Menurut Akang, cara terbaik untuk menghadapi konflik tersebut gimana Kang? Mungkin cara terbaik untuk menghadapi konflik di sini yaitu fokus aja pada problemnya, jangan membawa-bawa hal pribadi ke dalam konflik tersebut. Terus selesaikan secara terbuka aja lah dengan teman. Itu aja. Oke Kang, makasih ya Kang udah kesempatin waktunya. Halo Teteh. Halo. Maaf ya ganggu waktunya. Kita mau nanya-nanya dikit nih. Boleh sebutin ke Teteh identitasnya, nama sama kelas? Boleh. Perkenalkan, nama saya Marsha Angelita Akbar dari kelas 12 MIPA 3. Teteh pernah gak sih ngalamin konflik terus di lingkungan mana? Aku pernah ngalamin konflik di lingkungan rumah aku, maksudnya kayak sama orang tua aku. Waktu itu, maksudnya beberapa belakangan hari ini karena aku udah kelas 12, maka aku udah harus banget milih jurusan untuk kuliah aku. Jadi ada pertentangan antara keinginan aku dan keinginan ibu atau orang tua aku terhadap karir atau jurusan aku nanti. Nah, sementara aku ingin menjadi kayak bakery, masuk ke jurusan tata boga, ibu dan ayah aku menginginkan aku lebih masuk ke dunia profesional seperti bisnis, akuntansi ataupun manajemen. Tapi ya aku sebagai anak juga tahu gitu kan, maksud ibu dan ayah aku pengen aku masuk ke jurusan yang lebih profesional agar karir aku di masa depan lebih terperancang. Terus nih Teteh, pertanyaan kedua, kira-kira apa yang Teteh lakukan buat mengatasi konflik tersebut? Yang pertama pasti yang paling jelas itu adalah komunikasi dalam sebuah permasalahan, karena tanpa adanya komunikasi pasti bakalan buntu aja jalan-jalannya. Makanya aku sama ibu aku pertama ngomongin dulu baik-baik passion aku gimana, karena ibu aku tahu aku tuh emang suka banget jualan dari kecil dan aku juga suka banget sama makanan. Jadi aku tuh mikirnya tuh emang paling bener tuh tata boga sih, cuman ibu aku malah mikir bahwa aku tuh paling bisa ngejualin satu barang ke orang lain dibandingkan membuat satu barang untuk dijualkan ke masyarakat luas. Nah, dan juga aku tuh punya rasa insecure pada diri terhadap hasil buatan aku sendiri. Makanya ibu aku bilang kayaknya aku lebih cocok buat menjualkan suatu produk kepada orang lain dibandingkan membuat suatu produk dan menjualkannya kepada orang lain. Dan yang kedua selain komunikasi, karena ayah aku mempunyai latar belakang pekerjaan keuangan juga, jadi makanya ayah aku tahu bahwa keuangan itu adalah passion yang cocok buat aku. Meskipun saat ini aku berada di jurusan MIPA, tapi ayah aku tahu bahwa aku akan cocok di jurusan ekonomi dan faktor keuangan juga, karena tata boga lumayan sulit untuk mendapatkan pekerjaan langsung dibandingkan pekerjaan tentang ekonomi. Mungkin itu aja faktor. Pertanyaan yang keempat ya Teteh, kira-kira apa sih penyebab terjadinya konflik tersebut? Penyebab terjadinya konflik tersebut tentu aja keinginan aku dan orang tua aku yang berbeda. Karena pada dasarnya aku tuh pengennya kalau belajar
belajar itu yang seru-seru aja gitu, kayak hobi aku, passion aku. Cuman orang tua aku ngasih aku saran bahwa kalau pekerjaan dan hobi itu harus dipisahkan, karena kalau misalnya pekerjaan dan hobi disatukan, aku nggak bakal suka lagi sama hobi tersebut karena aku akan terpaksa melakukannya. Makanya aku jadi kayak langsung sadar di situ bahwa emang iya sih, maksudnya kalau misalnya aku disuruh ngegambar dan aku ngegambar sendiri, hasilnya bakal beda. Udah gitu aja mungkin. Oke, Teteh lanjut ya ke pertanyaan kelima. Kira-kira ada nggak sih dampak positif sama negatif dari konflik yang Teteh alami? Kalau untuk dampak positif dan negatif pastinya ada. Untuk dampak negatifnya sendiri, mungkin karena ada perasaan gak nyaman dengan aku sendiri yang selalu dibantah sama orang tua. Karena sebelumnya aku juga udah mengarahkan kalau aku pengen masuk SDK, kayak aku pengen masuk kota boga, tapi selalu dibantah. Ataupun aku pengen masuk menjadi guru di sekolah sama orang tua aku, karena pada dasarnya jurusan-jurusan yang aku inginkan itu selalu aja kayak nggak menghasilkan uang di mata orang tua. Makanya aku tuh selalu kayak sampai hopeless banget, kayak apa sih yang mau orang tua aku gitu kan. Tapi dampak positifnya adalah aku jadi mempunyai komunikasi yang lebih sama orang tua. Jadinya aku kalau untuk positifnya ya tadi itu komunikasi. Jadi komunikasi aku dengan ibu aku ataupun ayah aku semakin lancar semenjak kami ngediskusiin tentang jurusan aku ke depannya. Jadi aku tahu apa yang ayah aku dan ibu aku khawatirkan tentang aku, ataupun apa yang ibu aku dan ayah aku harapkan untuk aku ke depannya. Karena pada dasarnya orang tua aku tuh udah nggak muda lagi. Jadi orang tua aku tuh khawatir bahwa kalau mereka akan meninggalkan aku lebih cepat dari aku mendapatkan pekerjaan aku nanti. Nah, hal positifnya mungkin komunikasi itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Terus gimana sih sekarang hubungan personal setelah konflik tersebut selesai? Setelah konfliknya selesai, hubungan aku sama mama aku jadi lebih dekat. Kita jadi sering curhat-curhatan. Mungkin karena aku mendengar cerita dari ibu aku dan aku juga mulai bercerita kepada ibu aku, kami jadi lebih kayak terbukalah pemikirannya. Dan untuk aku dan ayahku sendiri, walaupun ayahku masih rada kurang serak sama jalan aku, ayahku tuh maunya akuntansi, cuman aku maunya ekonomi bisnis. Ayahku kayak yaudahlah setelah aku aja sekarang. Jadi aku sama ayahku masih rada kurang serak, tapi udah mulai terbuka lah untuk kayak ngomongin bahas-bahas tentang finansial dan sebagainya. Oke, terakhir ya Teteh, gimana sih cara terbaik buat menghadapi konflik tersebut? Cara terbaiknya yang pasti seperti yang aku sudah sebutkan sebelum-sebelumnya adalah komunikasi. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, jadi kita tuh nggak bakal bisa baca pikiran orang lain. Dan hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah berkomunikasi. Kayak apa sih keinginan mama, keinginan papa, dan apa keinginan aku, gimana sih keuangan mama dan papa buat menyekolahkan aku ke depannya. Mungkin cara terbaiknya adalah komunikasi dua arah, yang pasti jangan membawa emosi lah di komunikasinya. Oke, jadi cara terbaiknya komunikasi ya Teteh? Iya benar, komunikasi. Oke, makasih ya Teteh. Ya, sama-sama. Makasih juga ya untuk wawancarin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatani Asari dari absen 30 dan dari kelompok 2. Di sini saya akan memenuhi tugas P5 dari mata pelajaran bahasa Inggris dengan mewawancarai siswa SMAN 1 Garut. Nama saya Gelar dari kelas 12 MIPA 3. Dilanjut aja ke pertanyaannya. Apakah Akang pernah mengalami konflik di lingkungan mana? Pernah sih di lingkungan sekolah, tapi kayak konflik-konflik pertemanan gitu. Apa yang Anda lakukan terhadap konflik tersebut? Misalkan mengenai tentang kelompok pembagian kelompok itu, soalnya kan di kelas itu berkubu-kubu gitu ya, bagaimanapun itu pasti ada cerita-ceritanya, dan itu tidak dapat mempengaruhi kalau misalkan kita dikasih kelompok itu pengen sama sini, karena kan kalau kelompok itu harus rata kan. Nah paling di situ sih
circle gitu. Ya sih kayak emang jomblang banget kan di kelas ada circle gitu, tapi kan emang kenyataannya ada gitu, dan itu sih konfliknya. Apakah penyebab terjadinya konflik? Mungkin terjadinya di kelas aku teh kayak gitu kan, circle kayak gitu, mungkin gak saling mengenal antar semuanya gitu, meskipun kita udah 3 tahun tapi tetap aja, soalnya kan kelas 10-nya itu kita teh Zoom gitunya. Terus nah mungkin dari itu kitanya itu udah kayak temannya itu udah dari kelas 10-nya gitu, jadi kayak terbawa-bawa sampai kelas 11, 12 dan akhirnya kelas 13-nya, kelas 11 sama kelas 12-nya itu kayak berkubu-kubu gitu. Nah, itu yang jadi konflik pemicu yang aku alami pas pembagian kelompok di kelas. Apakah dampak positif dan negatif dari konflik yang Anda alami? Mungkin kalau dampak positifnya sih lebih ke misalkan ya kan kita tuh bersirkel nih. Kalau misalnya di kelas, kalau misalnya perbagian kelompok gitu, kalau misalkan sama temen yang emang sefrekuensi, pastinya kan kalau bersirkel gitu mah teman kita teh yang circle itu teh sefrekuensi kan. Nah, kalau kita mengerjakan tugas teh emang sih mungkin lebih nyaman, lebih cepat. Namun di sisi lain juga ada dampak negatifnya, kayak misalkan ada orang yang kayak susah dapatin teman gitu. Nah, itu teh bakalan susah juga buat dia beradaptasi di kelas, dan jadinya si siswa ini teh menjadi kayak murung gitu, terus ketinggalan melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, bapak ibu guru. Tuh. Apakah hubungan personal pertemanan setelah konflik tersebut terselesaikan? Pastinya canggung sih. Namun kalau misalkan seiring berjalannya waktu, jika kita terus sadar akan hal itu, kita bisa meminimalisirkan terjadinya konflik itu. Terus udah sih pasti canggung. Cuman kalau misalkan kitanya udah terselesaikan, insya Allah lah bakalan baik-baik aja, asalkan jangan diulangi lagi. Menurut Anda, apakah cara terbaik untuk menghadapi sebuah konflik? Dengan cara dimusyawarahin, didiskusiin, terus ya diomongin secara baik-baik, secara berkelompok gitulah, jangan kayak diam-diam gitu. Intinya bermusyawarah untuk meredakan konflik tersebut, apapun konflik itu secara bermusyawarah ketika ingin diselesaikannya. Terima kasih atas waktu dan wawancaranya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.